Halo, kembali lagi di Ridista. Kali ini kita lagi main ke markasnya Davigo di Kebonjeruk, lebih tepatnya di samping Rumah Sakit Ukrida. Di sini nggak cuma showroom dan penjualan, mereka juga ada servis areanya. Justru kalau kalian nggak mau bawa sepeda atau motornya ke sini, mereka juga ada layanan home service. Nah, kali ini kita lagi mau ngebahas salah satu motor listrik terbaru dari Davigo, yaitu Davigo Dragon S. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang belum mampir, langsung subscribe ya. Oke, jadi setelah gue jajal, ada beberapa hal yang menarik dari motor ini. Pertama, baterainya dalam kondisi full bisa tahan hingga 120 km. Dan ini bukan cuma klaim aja, justru angka ini hasil mereka pakai motornya dari Jakarta ke Bogor dan balik lagi ke Jakarta. Total jaraknya sekitar 120 km. Jadi motor ini baterainya menggunakan teknologi graphene dengan spek 72 volt 35 ampere hour yang terdiri dari 6 baterai 12 volt. Dan buat yang belum tahu, graphene adalah penyempurnaan dari baterai SLA atau yang biasa orang kenal sebagai aki kering. Secara kualitas, graphene udah mendekati teknologi lithium, tapi masih lebih berat dan ukuran fisiknya lebih besar dibanding lithium. Dan karena itu, motor ini emang agak berat ya, sekitar 140 kg. Sebagai perbandingan, Vario 125 itu beratnya sekitar 110 kg. Kita lanjut ke chargernya, ini berbahan plastik tapi lebih berat dibanding charger baterai SLA biasa, kerasa lebih berisik gitu. Pastinya dilengkapi kipas dan lubang-lubang ventilasi buat bantu buang panas chargernya. Ngecasnya juga cepet, cuma 7 jam dari kosong sampai full, jadi cukup cas sebelum tidur, pas bangun udah penuh. Dan gak perlu takut overcharge karena kalau baterainya udah penuh, charger akan otomatis mati. Ingat, dengan ngecas 7 jam itu kalian bisa pakai motornya hingga 120 km. Panjang kabel chargernya sekitar 1 meteran, ujung yang ke motornya seperti ini dan ujung yang ke listrik seperti ini. Lubang chargernya ada di bawah jok dan ada tutupnya biar nggak gampang kena cipratan air. Listriknya juga termasuk kecil ya, kalau kita lihat di belakang chargernya ini ada keterangan 520 watt. Itu ratingnya, artinya si charger bisa ngecas maksimal segitu. Tapi ini yang model 72 volt 5 ampere, jadi kalau kita hitung itu cuma 360 watt. Jadi buat listrik rumah 900 VA aman ya. Selain baterai yang tahan lama, dinamonya juga kuat. Ini powernya 2000 watt atau 2 kW. Sebagai perbandingan, VRQ1 yang banyak dipakai driver Grab itu dinamonya 800 watt. Ukuran ban juga lebih gede dibanding motor listrik biasanya. Ini velgnya ukuran ring 12 atau 12 inci dengan ban tubeless ukuran 100/80. Rem depan dan rem belakang udah menggunakan disc brake atau rem cakram. Suspensi depan menggunakan teleskopik dan ada pelindungnya biar nggak kemasukan air dan kotoran. Suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Semua lampunya udah menggunakan LED dari lampu senja atau lampu kota beserta lampu utama jarak dekat dan jarak jauh, lampu sen depan yang posisinya di bagian atas dan lampu sen belakang pastinya, sampai ke lampu plat nomor belakang juga LED. Lampu belakangnya juga gue suka karena lampu remnya terpisah, jadi kelihatan jelas kalau kita lagi ngerem. Dan motor ini juga ada lampu hazardnya karena nggak semua motor ada fitur ini. Di belakang juga dilengkapi 3 mata kucing, 2 yang oranye dan 1 yang merah. Kita lanjut ke kunci kontaknya, ini udah model yang keyless, tapi kita dapat kunci biasa juga. Justru ujungnya ini kecil karena kita bisa masukin kuncinya ke remote keyless-nya. Unik ya? Di sini kalian bisa kunci stang, cuma entah kenapa semua motor listrik yang gue bahas cuma bisa ke arah kiri, nggak bisa ke arah kanan, termasuk motor ini. Dan di sini juga bisa buat buka jok atau bagasi. Dan meskipun kapasitas baterainya besar, ini bagasinya cukup luas sih. Soalnya ada motor listrik yang hampir nggak ada ruang bagasinya. Di sini juga ada saklar MCB, fungsinya sama seperti yang ada di kotak listrik rumah. Selain buat kita mutus arus listrik dari baterai ke mesin, juga sebagai pengaman kalau terjadi konsleting. Di bagian belakangnya juga disediain senderan buat penumpang yang pastinya bisa dilepas kalau kalian nggak suka. Kembali lagi ke kunci kontak, selain bisa pakai kunci biasa, pastinya bisa pakai remote keyless. Dan ada 2 cara untuk nyalain, jadi kita pencet tombol unlocknya dulu, akan bunyi suara. Dan kita bisa nyalain motornya dengan putar kunci kontaknya atau dengan pencet tombol di remote-nya. Oke, kita lanjut ke tombol-tombol. Sebelah kiri ada tombol mode lampu jarak dan jauh, tombol lampu hazard, tombol sen, dan tombol klakson yang suaranya seperti ini.
Sebelah kanan ada tombol gas darurat, tombol ready, tombol lampu, dan tombol mode kecepatan. Lanjut ke panel instrumen. Seperti biasa kalau kita nyalain ada animasinya gitu. Di sini ada indikator baterai dan odometer. Dan pertama dia masuk ke mode P, dimana kalau kita gas dinamo nggak jalan. Kalau udah siap jalan tinggal pencet tombol ready tadi atau pencet rem kanan atau kiri sekali. Motor ini dilengkapi 3 mode kecepatan, mode 1 top speednya sekitar 50-an km per jam, mode 2 sekitar 70-an, lalu mode 3 sekitar 80-an. Dan ini kondisi tanpa beban ya, kalau di jalan sedikit lebih rendah, top speed resminya ini 75 km per jam. Oh ya, untuk ganti modenya bisa dalam kondisi jalan, nggak harus berhenti dulu. Cuma seperti yang gue pernah bilang di video sebelumnya, gue kurang suka tombol mode yang dipencet. Gue lebih suka yang digeser. Di bawah panel ini ada gantungan dan ada tempat buat naruh minuman atau barang kecil lainnya. Dan gue sukanya dia modelnya yang manjang gitu, jadi bisa muat lumayan banyak barang kecil. Di sini juga ada colokan USB buat ngecas HP, ada pelindungnya biar nggak gampang kena cipratan air, dan ada lampunya juga biar gampang nyarinya. Di bagian deck ada floorboard kayak di mobil, lalu di sampingnya ada footstep yang kita bisa lipat pakai tangan maupun pakai kaki. Dan di belakangnya ini pertama kali gue nemu swing arm yang bahannya full besi. Biasanya bagian ini bahan plastik tapi warnanya dibikin mirip besi, kalau ini full besi. Untuk garansi, Davigo juga berani banget ya, mereka kasih garansi 2 tahun untuk dinamo dan 2 tahun untuk baterai. Merek lain biasanya cuma 1 tahun, bahkan ada yang cuma 6 bulan untuk baterai. Davigo kasih garansi 2 tahun. Dan pastinya motor ini dilengkapi alarm anti maling, jadi kalau ada yang coba bawa kabur motornya, dia nggak cuma keluarkan suara alarm, tapi ban belakangnya ngunci, jadi motor nggak bisa jalan. Untuk harga, pada saat kita rekam video ini, justru Davigo lagi ada promo merdeka nih selama bulan Agustus. Harga normalnya 19.700.000 off the road, artinya belum termasuk STNK dan plat nomor. Kalau kalian mau yang versi on the road, cukup nambah 2 juta untuk DKI Jakarta, jadi totalnya 21,7. Buat yang tinggalnya di luar Jakarta, Davigo juga bisa bantu urus STNK dan plat nomor. Nah, selama bulan Agustus ini, Davigo kasih harga cuma 18.300.000 dan itu udah on the road untuk DKI Jakarta. Dan buat yang mau kredit, Davigo sediain 2 pilihan, yaitu WOM Finance dan Ion. Dan untuk yang Ion lagi ada promo tanpa DP atau DP 0%, syaratnya juga simple, cukup KTP dan kartu keluarga aja. Sebagai disclaimer, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, kita hanya berbagi info aja buat kalian. Jadi kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like videonya ya. Oh ya, saat ini Dragon S ada 2 warna, yaitu hitam dan abu-abu. Di bagian depan juga udah ada dudukan plat nomornya. Soalnya kalau kita lihat di websitenya Davigo itu nggak ada. Kata mereka websitenya memang masih dalam perkembangan. Dan kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, Davigo sediakan CS hotline di 150702. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Gue Dimas Setiawan, I'll see you on the next video.